Kenapa binatang-binatang di dunia ini yang hidupnya di dalam kegelapan diberikan kelebihan? Itulah frekuensi yang ditinggikan. Bapak menyaksikan kalong terbang waktu malam, gelap nggak malam? Tapi dia nggak ada yang bertabrakan. Karena dia menaikkan frekuensi penglihatannya. Harus ada inframerah. Maka di penglihatannya itu kalong itu punya inframerah untuk melihat di kegel. Nah, manusia yang tidak punya inframerah di dadanya, manusia tidak akan mampu menyaksikan tipu daya dunia ini hari ini. Inilah persoalannya hari ini. Karena kata Abah juga tulisan nasi bukan nasi. Bapak sebutkan 1 juta kali tetap tidak ada kenyang. Tuh. Tulisan api bukan api. Bapak nyalakan mau masak nasi. Nggak bisa. Ya. Maka oleh karena itulah hari ini nggak cukup kita hidup dengan frekuensi yang sama. Karena iblisnya sudah terlatih. Bahkan udah pernah hidup zaman Nabi Muhammad. Kebaikan pun sudah dipelajari oleh iblis itu. Wah, makanya tadi banyak orang sekarang berbuat baik merasa lebih. Itulah tipuannya. Itulah hari ini orang merasa punya ilmu, merasa lebih berilmu. Itulah hari ini manusia belajar kebenaran menjadi merasa paling benar. Karena iblis itu sudah mempelajari sifat manusia dari awal. Dan iblis itu dari kita sendiri. Hari ini. Tadi. Makanya kata Abah hari ini. Kenapa ada makhluk yang bisa mengendus kayak tikus. Tikus itu kayak semut. Tuh. Jadi kalau nggak kita bisa tingkatkan hari ini untuk menemukan rezeki. Haruslah jadi semut. Semut begitu taruh gula. Berapa menit datang nggak dia? Tahu dia. Karena dia frekuensinya tinggi untuk mencium. Ada binatang yang diberikan Tuhan kelebihan penciumannya. Ada binatang yang dilebihkan oleh Tuhan dengan penglihatan. Ada binatang yang dilebihkan Tuhan dengan pendengar tadi. Makanya binatang-binatang itu terkadang, makanya kalau seandainya mau terjadi gempa, binatang itu lebih tahu duluan. Dia diberikan kepekaan, insting namanya. Makanya kalau ingin menyaksikan apakah gunung itu akan meletus, lihat saja burung-burung. Lihat saja monyet-monyet. Semuanya akan turun dari atas itu. Karena apa? Karena dia punya kepekaan. Insting namanya. Tapi sekarang manusia udah lebih rendah daripada binatang-binatang itu. Tadi. Kadang-kadang golok udah di leher pun gak disadarinya. Tadi semua. Ya. Nah inilah ya jemaah sekalian. Jadi kita Abah ingin mengajak bahwa sesungguhnya bukan amaliyah saja yang harus kita pahami hari ini. Bukan hanya namanya dikenali. Nah itulah maka kenapa kita dari awal harus kenal Allah dengan sebaiknya. Awaludini ma'rifatullah. Awalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni. Hari ini betul-betul dibutuhkan kesadaran yang tinggi. Tadi kalau tidak akan ketemu. Di mana rezeki saya? Nah, belajarlah dari semut. Semut itu adalah punya deteksi hidungnya di mana ada gula, di situ dia datang. Coba Bapak uji. Taruh gula berapa 1 menit udah pada berkunjungan dia datang. Dari semua. Atau tikus, Bapak taruh makanan-makanan di pinggir di kebun, Bapak saksikan, hitung menit. Berapa menit itu tikus udah datang. Dari semuanya. Kalong. Setiap buah saya itu berbuah, buah matoa. Itu kalong besar-besar nggak tahu dari mana datangnya. Dan dia berseliweran di tengah malam. Kenapa dia mampu melihat di kegelapan? Karena dia punya inframerah di penglihatannya. Nah, kita sekarang ini sedang diajarkan oleh Allah lewat binatang itu. Hidup di zaman ini. Kita harus peka seperti semut. Maka kenapa Nabi Sulaiman bicara dengan semut. Bicara dengan binatang semua. Karena mereka adalah lebih peka memahami. Hari ini kata Abah, kalau nggak ditaikkan frekuensinya, atau ibadah hanya nyebut nama-nama Allah, tapi nggak kenal dengan Allah, tidak akan pernah ketemu. Ya, walaupun ungked-ungkedan kayak apapun, walaupun baca sholawat kayak apapun, Muhammad itu bukan mimha-mimda. Maka hakikatnya ada pada diri kita semuanya. Rasakan Muhammad itu. Kitalah Muhammad itu. Sebetulnya. Ini yang harus dibangun. Karena kalau tahu nama, nggak tahu barang, disebutkan kata Nabi, man abdal asma, dunal makna pahuwa kafir. Orang hanya tahu nama, tapi nggak tahu barang, adalah kafir itu apa sih? Tercover. Makanya kasur kasih bed cover. Tuh. Tas bawa baju pakai
koper buat nutupi baju. Maka itulah kafir itu dari kata kufar, dari kata al-kufru. Adalah dari petani. Petani itu suka menyembunyikan biji di dalam tanah. Nah, sekarang ini manusia terjebak di situ. Sementara iblisnya sudah di-training dari mulai Adam sampai Muhammad. Maka sekarang iblis itu bukan lagi menggoda tentang keburukan, tapi adalah menjadikan rasa manusia sudah merasa pintar, merasa beragama, merasa ibadah, merasa sholat. Sehingga tersadarlah manusia saling mengkafirkan hari ini atas nama agama. Berarti manusia sudah bukan mentuhankan Allah, tapi mentuhankan agama. Itulah akibat perbuatan iblis. Tadi semua. Ya. Inilah yang harus dipahami hari ini. Maka kita tanpa tadi mengenali, karena Abah juga, semua kehidupan ini, dalang itu dulu sendiri. Maka apa kata Allah? Ana kuntu kanzan mahfiyah. Aku ini tersembunyi dan tertutup. Fa'ahbabtu an urofa. Aku suka dikenali. Fakholaqtul khalqa likai urofa. Maka aku ciptakan, aku tajalikan diriku menjadi nur. Maka itulah Allahu nurus samawati wal ardh. Karena dia ingin wujud. Dia ingin nyata. Supaya nanti surat Al-Hadid huwal awal, huwal akhir, huwal dohir, huwal batin. Jadi kalau Bapak nggak menyaksikan Allah sholat, Bapak itu bukan nyembah Tuhan, tapi hantu. Yang nggak kelihatan tuh pocong, tuyul, genderuwo. Berarti yang disembah kalau Tuhan yang nggak kelihatan, yang Bapak sembah itu tuyul, genderuwo, hantu. Karena Tuhan itu dohir. Ingat, awal, akhir, dohir, batin. Ini harus dipahami. Jadi jangan kau sembah Tuhan yang tidak kau kelihatan. Itulah kata Ali, aku tidak akan menyembah Tuhan yang tidak kelihatan. Aku tidak akan bersolawat kepada Rasul yang tidak kelihatan. Makanya ada bahasa syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah. Tuh. Itu melihat apa menyaksikan? Menyaksikan. Wasyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang Muhammad itu siapa? Anak Lin, kamu. Jadi kita ini harus mengerti. Jadi jangan hanya nyebut Allah itu bukan alif lam lam ha, Muhammad itu bukan mim ha mim dal. Walaupun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, tapi kau tidak merasakan dirimu mim ha mim dal pada tubuhmu, tidak adalah Muhammad itu. Tuh. Walaupun kau nyebutkan Allah, tapi kau tidak menyatakan bahwa sesungguhnya dohir batinmu adalah Allah, maka tidak adalah Allah itu. Inilah persoalannya. Karena dari awal pun kata Allah, Anna kuntu kanzan mahfiyah, aku ini tersembunyi. Nah sekarang aku ingin nyata. Maka sekarang yang disebut dengan baru itu bukan baru. Karena dia sudah wujud. Tuh. Berarti segala yang maujud, maka dialah sang wujud. Maka disebutkan alam ini wujud arod atau wujud baru. Kenapa disebut baru? Karena sebelumnya dia qadim. Tuh. Maka di dalam kitab Tijan itu ada yang disebut wujud idopi. Ya. Jadi kita harus pahami ya. Ada apa namanya bukan wujud idopi, ada qadim idopi tadi semua. Jadi yang tadinya yang awal itu ternyata sekarang jadi akhir, inilah yang awal. Ternyata yang batin itu, yang dohir ini yang batin. Berarti di setiap yang dohir, di situ ada yang awal, di situ ada yang di situ ada yang batin, di situ ada yang dohir. Sama pada diri kita. Nah, maka nggak bisa. Hari ini hidup hanya dengan nyebut-nyebut nama Allah, tapi nggak menyaksikan Allah. Menyebut-nyebut nama Muhammad, tapi nggak merasakan kehadiran Muhammad. Itulah kata Allah, wa'lamu anna fikum rasul. Ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang untukmu Rasul pada dirimu. Jadi bukan baca sholawat dengan seseorang yang jauh di sono. Inilah persoalan hari ini. Allah natenyaho, Rasulullah natenyaho. Tapi ngaku bersahabat. Berarti inilah penipu sekarang ini. Padahal sudah nyata dari awal. Tidak ada yang lain selain Allah. Maka tadi nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam, nama rahasiaku, semuanya hanya dia. Itulah dari awal. Semuanya hanya dalang. Cuma dalang ingin menyaksikan dirinya, maka tajalilah kepada wayang-wayang.
seluruh isi alam ini, maka dikatakan oleh Al-Farabi, Ibnu Arabi, al-alamu mir'atu al-haq. Alam inilah cerminan dia Allah al-haq. Yang disebut Muhammad. Maka kata Abah, kalau hakikat Allah itu adalah Allah itu cahaya, maka bayangan di cermin itu disebut Muhammad. Muhammad itu sifat bayangan dari zat. Maka al-insanu sirri wa ana sirrahu. Al-insanu sirri wa syiri sifati wa sifati la ghairi. Jadi sebenarnya sifat itu zat. Dan sebenarnya zat itu sifat. Seperti manis dan gula. Manis itu nggak nyata kalau nggak ada itu Muhammad gula itu. Jadi yang manisnya siapa? Allah. Bisa dipisahkan nggak gula dan manis? Tidak bisa. Tuh. Allah itu adalah seumpama kapas. Mana Muhammadnya? Benang. Berarti kalau begitu di Muhammad itu sudah ada kapas dan itulah Muhammad, dan Allah itu esa. Tuh, pahami. Dan esa pada diri kalian semuanya. Itu harus dipahami. Hadirkan itu. Kalau nggak hadirkan itu, sia-sialah wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Ini yang harus dibangun. Karena hidup di zaman ini, kata Abah, nggak cukup. Kesadarannya harus dinaikkan seperti tadi. Kalau bisa melihat di kegelapan, jadilah kelelawar. Harus ada inframerah di matamu. Mata batin. Maka kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Itu kenapa? Hatimu tuh mati sekarang. Akibatnya, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Akibatnya kamu tidak mampu melihat, kamu tidak punya penglihatan mata batin, kamu tidak mampu punya inframerah untuk melihat mana hak, mana batil, mana hak, mana batil, mana hak, mana batil. Bahkan tidak mampu menyaksikan Allah di sebalik yang maujud ini. Karena segala yang maujud ini adalah hanya maujudat daripada Allah, jat wajibul wujud. Ingat. Jadi segala kehidupan di alam ini hanya satu cahaya yang terpancar dari proyektor. Dari proyektor Allah yang bernama Muhammad. Maka disebut Nur Muhammad. Nah sebenarnya kehidupan ini pada di film ada nggak? Pada saat di film itu ada kapal kejar-kejaran naik perahu. Itu di layar ada laut nggak? Ada kapal nggak? Sama, coba matikan proyektornya. Maka film itu pupus, tidak ada. Tapi kita begitu asik merasakannya. Bahkan menonton film India sampai putih nangis-nangis. Padahal cuma layar. Inilah kehidupan ini. Maka disebutkanlah kehidupan ini disebut mataul gurur, tipuan. Semua ya. Tapi walaupun tipuan tetap saja nyata. Makanya tadi waktu nonton film mewek. Tadi semua, wow zaman film Oma Irama, Abah kan resep tadi dulu film Roma. Begitu datang Roma naik kuda, cek, wah emprak Oma datang, padahal cuma layar. Waduh, begitu dulu film siapa itu, Advent Bangun lawan siapa? Barry Prima. Begitu datang, Barry Prima, wah emprak yang nonton. Putih kan suka nonton layar tancap dulu. Ya. Inilah yang harus dipahami. Jadi kehidupan ini adalah hanya mata uang, tapi real. Buktinya kalau nggak punya duit sekarang pusing nggak? Pusing. Nah inilah masalahnya. Punya hutang padahal sebetulnya main film sebenarnya. Tapi inilah hebatnya ilmu Allah yang luar biasa. Tapi daripada begitu lebih baik kita kembalikan kesadaran kita kepada Allah. Bahwa sebenarnya keberadaan diri kita ini bukan untuk menyatakan kita, tapi untuk dia menyaksikan fiilnya pada segala benda yang bergerak. Pada Bapak, nampaklah pada sholat, nampaklah Bapak jadi puskesmas, nampaklah Kang Panohar Rasa, Kang nampaklah jadi tukang foto Munir. Semuanya diutus oleh Allah. Nah ada kan semuanya begitu hari kedua, pengen jadi tukang foto, kabeh. Ayahnya jadi tukang goreng oncom, ayahnya jadi tukang ini. Bahkan di setiap kampung itu, ada yang jadi guru, ada yang jadi ustad, ada yang jadi ini, ada yang jadi maling, ada yang jadi satpamnya, temannya maling, temannya yang nangkap, kan gitu. Sebetulnya hanya untuk menyaksikan seluruh af'al di dunia ini tidak ada yang bukan af'al dalam. Tuh. Maka ini yang hadir puluhan ini semua rupanya beda-beda. Yang ini hidungnya begini, yang ini begini. Dia ingin memperlihatkan sifat yang berbeda. Yang ini pemarah, yang itu penyabar. Dia juga sama ingin kelihatan. Yang ini baik, yang ini pelit. Ini juga kelihatan.
untuk membedakan mana yang sifatku, mana bukan sifatku. Ya, maka jangan pelit ya Pak. Jadi ini maka ada orang itu ada adab, ada yang tidak adab, dari semua. Dari semua. Itu hanya untuk menunjukkan kamu atau aku semuanya. Makanya kata Allah dalam Quran apa namanya? Wallahu khalaqakum wa mata malu. Maka dalam bahasa kitab Tijan, dalam bahasa kitab Kifayatul Awam, dalam kitab Dasrul Barohin bahwa semuanya adalah wahdaniyat fil af'al. Apa itu wahdaniyat fil af'al? Satu kesatuan af'al. Kita harus mampu menyaksikan tidak ada perbuatan semua wayang yang ngejajar di atas gedebong itu yang bisa menggerakkan hanya satu, yaitu dalang. Tuh saksikan itu. Ya. Oh kalau gitu bah, kalau gitu kasihan Rahwana dijadikan jahat.